Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas B akan menjelaskan mengenai studi kelayakan proyek UMKM SB Ciamis. Kelompok 6 kelas B ini terdiri dari Oto Wicaksono, ada Atar Faris Khairi, ada Anissa Putri Berliana, ada saya Aditya Nugraha, ada Gisela Primalia Sihaan, dan ada juga Ming Lewinsky. Pendahuluan. Buah pisang merupakan buah yang dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi berbagai macam produk makanan. Salah satu olahan pisang yang dikenal lezat ialah olahan pisang sale. Sale pisang umumnya memiliki rasa yang manis dan gurih sehingga cocok untuk dijadikan sebagai camilan yang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Pengolahan sale pisang dapat menambah nilai jual bagi produsen maupun petani pisang sebagai penyedia bahan baku. Pembuatan sale pisang umumnya dibuat dengan cara mengiris tipis pisang matang, lalu diawetkan dengan cara pengeringan hingga kadar air mencapai 15 hingga 20%. Tujuan pengeringan ialah untuk memperpanjang umur simpan dan menambah rasa manis alami pada sale pisang. Karena pada bahan bakunya yaitu pisang Ambon, terkandung gula alami. Pisang tersebut kemudian digoreng dengan tepung dan terciptalah sale pisang yang lezat. Di sini ada foto salah satu produk dari UMKM SB Ciamis, yaitu sale pisang. Selanjutnya, untuk aspek hukum saat ini, UMKM Sale Pisang SB Ciamis sudah mendapatkan sertifikasi PIRT dan halal. Nah, UMKM-nya masih tergolong mikro, kemudian tempat produksinya berada di kediaman pribadi dan mendapatkan izin RW setempat. Nah, untuk rekomendasi scale up-nya akan dilakukan pelengkapan dokumen administratif, kemudian ada peningkatan tempat produksi di kawasan industri, nanti bakal dilanjutin di slide-slide selanjutnya tentang penentuan lokasinya. Kemudian ada pelengkapan dokumen legalitas lokasi usaha, ada pelengkapan legalitas pemilik badan usaha, meningkatkan legalitas produk, dan scale up UMKM menjadi industri menengah. Nah, untuk aspek pasar kondisi saat ini, lokasi penjualan berada di rumah pemilik dan di toko daerah Ciamis, Tasikmalaya, dan Bandung. Untuk Sale Pisang SB Ciamis ini juga menerima pesanan langsung dan online. Pasarnya termasuk ke dalam Red Ocean, kemudian target pasar yaitu wisatawan dan seluruh kalangan masyarakat. Nah, untuk rekomendasi scale up-nya akan dilakukan penambahan varian rasa, peningkatan desain kemasan, harganya yang lebih terjangkau, penyebaran pemasaran produk, dan penampilan iklan di tempat yang strategis. Oke, selanjutnya aspek keuangan. Berikut merupakan kondisi saat ini UMKM SB Ciamis. Nah, total pengeluarannya itu sekitar 36 juta, lalu ada total pendapatannya yaitu 132 juta, dan laba setelah pajaknya sekitar 91 juta. Untuk kas masuk bersihnya sekitar 99 juta. Lalu dilakukan analisis aspek keuangan melalui metode payback period, net present value, RR, IRR, dan PI. Untuk payback periodnya yaitu adalah 1 tahun 8 bulan dengan keterangan layak. NPV-nya adalah 650.000, lebih dari 0 layak. Lalu ada average rates of return-nya yaitu 75%, di atas 35% layak juga. Lalu ada IRR-nya sekitar 29,13%, di atas DF-nya yaitu 29% layak, dan juga ada PI-nya yaitu 100,3%, di atas 100% dan juga layak. Nah, selanjutnya rencana scale up dari aspek keuangannya. Cash flow-nya sebagai berikut. Jadi di tahun pertama pendapatannya kurang lebih 3 miliar 200 juta. Kurang lebih naik sekitar 500-an juta per tahun. Lalu ada pendapatan setelah pajaknya, setelah dipotong pajak yaitu sekitar 980-an juta. Lalu berikut adalah tabel kelayakan proyeknya. Sama metodenya seperti tadi, yaitu ada PP, RR, NPV, IRR, dan PI.
Hasilnya dari payback periodnya yaitu 2 tahun 8 bulan, dengan standar industrinya 3 tahun, jadi masih layak. Lalu ada ARR 59%, di atas 30% layak. Ada NPV-nya sekitar 1.100.000.000, di atas 1 miliar layak. Lalu ada IRR 29,3%, di atas 20% layak. Dan juga ada PI-nya 1,23, di atas 1,1 layak juga. Untuk aspek teknis dan operasi, kondisi saat ini UMKM SB Ciamis beralamat di Jalan IR Juanda nomor 153 Ciamis, Jawa Barat. Produksi dilakukan di rumah dengan luas tempat produksi sebesar 7 kali 6 meter. Produksi sale pisang pada kondisi normal dilakukan 5 kali dalam sebulan, sedangkan dalam masa pandemi dilakukan 3 kali produksi dalam sebulan dengan jumlah yang dihasilkan sebanyak 30 kg atau 150 bungkus dalam sekali produksi. Produk ini didistribusikan menggunakan mobil ke toko-toko di daerah Ciamis, Tasikmalaya, dan Bandung dengan masa kadaluarsa produk 4 bulan. Untuk rencana scale up-nya, akan dilakukan pemindahan lokasi usaha ke kawasan industri untuk mempermudah proses produksi. Digunakan peralatan yang semi otomatis untuk meningkatkan produktivitas hingga 10 kali lipat menjadi 1.500 bungkus tiap kali produksi dan meningkatkan jangkauan pendistribusian ke tempat yang lebih luas. Di sini terdapat diagram proses pembuatan sale pisang dan ada material type flow process chart untuk kondisi saat ini serta proses flow diagram untuk kondisi scale up. Boleh di next. Berikut adalah neraca massa untuk produksi sale pisang di SB Ciamis sebelum scale up dan rencana setelah scale up. Berikut juga masih neraca energi untuk UMKM sale pisang SB Ciamis untuk sebelum dan sesudah scale up-nya. Boleh di next aja. Berikut merupakan aspek manajemen dan organisasi dari UMKM SB Ciamis dengan kondisi saat ini, yaitu UMKM SB diproduksi oleh 3 orang, yaitu pasangan suami istri sebagai pemilik dan seorang saudara. Rekomendasi scale up untuk aspek manajemen dan organisasinya yaitu menyusun struktur organisasi yang jelas serta lengkap. Yang kedua, merekrutan karyawan yang lebih banyak. Yang ketiga, membuat visi dan misi agar menimbulkan citra baik terhadap konsumen, meningkatkan etos kerja karyawan, dan menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Berikutnya adalah aspek ekonomi sosial. Dan kondisi saat ini yaitu UMKM SB Ciamis bergerak di bidang produksi yang dimiliki oleh Ibu Ine sebagai pemilik usaha. Usaha ini menjadi tempat bekerja bagi seorang karyawan yang merupakan saudara dari pemilik usaha. UMKM SB Ciamis juga menyerap hasil panen pisang Ambon dari para petani setempat. Rencana scale up dari aspek ekonomi sosial UMKM SB Ciamis adalah menjadikan UMKM SB sebagai tempat penyerap tenaga kerja untuk masyarakat sekitar. Yang kedua itu karyawan dari UMKM SB Ciamis juga ditingkatkan mutu hidupnya. Yang ketiga, UMKM SB Ciamis dapat bermitra dengan petani pisang setempat. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Kondisi saat ini, limbah kulit pisang yang dihasilkan UMKM sale pisang SB diolah menjadi pupuk. Rencana scale up yang akan dilakukan yaitu untuk meningkatkan nilai jual limbah kulit pisang yang dihasilkan dengan membuatnya menjadi tepung. Pembuatan tepung kulit pisang dilakukan dengan pertama mencuci limbah kulit pisang sampai bersih, memperkecil ukuran limbah kulit pisang dengan memotongnya menjadi beberapa bagian, merendam limbah kulit pisang tersebut pada larutan natrium tiosulfat selama 10 menit, lalu limbah kulit pisang ditiriskan dan dijemur hingga kering. Limbah kulit pisang kering lalu digiling dan diayak. Tepung limbah kulit pisang dapat disajikan. Penentuan lokasi pabrik untuk rencana scale up UMKM SB Ciamis dilakukan tahap scale up sehingga tidak dibuat berada dalam rumah pemilik produksi. Lokasi yang kami pilih untuk
tempat scale up adalah kawasan industri Kabupaten Ciamis, yaitu daerah Panawangan. Pemilihan wilayah tersebut dilakukan karena Panawangan merupakan kawasan yang sedang dikembangkan menjadi pusat industri dan cukup jauh dari pusat kota, sehingga kegiatan produksi pabrik tidak mengganggu masyarakat setempat. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga sesuai dengan target konsumen karena industri sale pisang SB Ciamis dapat memperluas pasarnya hingga kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Bogor, dan lain-lain yang masih dapat diakses dari Panawangan. Untuk memperoleh bahan baku juga mudah didapatkan karena masih berada di Kabupaten Ciamis yang merupakan sentra produksi pisang. Oke, selanjutnya mengenai penentuan tata letak. Perencanaan tata letak merupakan pengaturan tata letak fasilitas-fasilitas operasi dengan memanfaatkan area yang tersedia untuk penempatan mesin-mesin, bahan-bahan, perlengkapan untuk operasi, personalia, dan semua peralatan atau fasilitas dalam produksi. Perencanaan tata letak hendaknya fleksibel untuk mengantisipasi adanya perubahan permintaan, penemuan produk baru, proses baru, dan lain-lain sebagainya. Yang dapat mengubah tata letak sehingga perubahan tata letak memerlukan biaya yang minimum. Oke, untuk kasus ini UMKM SB Ciamis, kapasitas dan tempat yang dibutuhkan untuk produksi adalah luas tanah 1.500 meter persegi dan luas bangunan atau luas gedung itu 800 meter persegi. Peralatan yang digunakan sebagai penunjang dalam bahan baku material terdapat pada tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya atau ada di makalah. Lingkungan dan estetika dalam tata letak masih dalam kondisi yang cukup baik karena proses produksi dilakukan di pabrik dengan kapasitas ruangan yang luas. Boleh dilanjutkan. Nah, perencanaan tata letak bisa digunakan menggunakan beberapa metode seperti grafik atau prompt to chart, node ARC atau activity relationship chart, angka dan bobot terbesar. Nah, yang akan kita gunakan pada analisis UMKM SB Ciamis ini adalah dengan menggunakan metode ARC atau Activity Relationship Chart. Dapat dilihat bahwa ada tabel ARC di bawah yang berwarna kuning. Di sini menjelaskan antara hubungan satu ruangan atau satu divisi operasi dengan divisi yang lainnya. Di sebelah kiri ini adalah tabel yang kita gunakan untuk akhirnya ditransformasikan menjadi tabel yang segitiga di sebelah kanan ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pertama di sini, saya lupa menjelaskan bahwa hubungan antar aktivitas ditunjukkan dengan tingkat kepentingan hubungan antar aktivitas tersebut yang dikonversikan dalam bentuk huruf sebagai berikut. Ada absolute essential, important, ordinary, important, unimportant, atau kita singkat menggunakan kode huruf A, E, I, O, U, dan X. Nah, dapat dilihat di tabel yang kanan, di tabel segitiga, bahwa contohnya adalah pengupasan. Di sini kami memberikan kode A atau esensial, absolutely essential, atau bisa dijelaskan sebagai mutlak penting berdekatan. Kenapa demikian? Karena dari pengupasan ke pengirisan ini adalah satu proses yang memerlukan waktu yang cepat sehingga jaraknya tidak boleh terlalu jauh seperti itu. Untuk yang selanjutnya mungkin atau kita lihat di bagian pengirisan ke pengovenan. Di sini juga A atau absolutely essential, karena sama seperti tadi bahwa ini sangat penting untuk berdekatan karena memerlukan waktu yang cukup cepat perpindahan dari proses pengirisan ke pengovenan seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin dapat dilihat atau dapat dibaca dari tabel yang sudah kami cantumkan di slide ini ataupun di makalah. Oke, ini adalah bentuk dari denah atau denah yang kami buat berdasarkan grafik dari tabel ARC yang tadi kita buat sebelumnya. Seperti kita bacakan saja mungkin. Contohnya dari proses pengirisan ini ada pada angka 1
di gambar yang kanan, di gambar yang kiri itu berdekatan dengan angka 2, yang dimana itu adalah proses pengirisan. Itu dari proses pengupasan ke proses pengirisan itu berdekatan karena sesuai dengan tabel ARC yang tadi. Atau mungkin kita bisa lihat lagi di contohnya proses pengupasan dengan proses pengemasan. Mungkin di sini dapat dilihat bahwa proses pengupasan dan pengemasan ini jauh sekali. Ada di, kalau proses pengupasan ini nomor 1, sedangkan pengemasan ada di nomor 8. Ini karena kenapa tidak berdekatan, dan kami pun mencantumkan ini sebagai X atau uninfortunate, karena ditakutkan terjadinya kontaminasi silang antara produk jadi dengan produk bahan baku, seperti itu. Nah, ini mungkin model dari prototipe pabrik yang kita buat. Ini adalah model 3D dari yang kita jelaskan sebelumnya, dari denah yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dengan luas tanah 1.500 meter, dengan luas bangunan itu 800 meter persegi. Nah, selanjutnya ada utilitas listrik dari pabrik sale pisang SB Ciamis. Nah, untuk total energi yang diperlukan oleh pabrik sale pisang SB Ciamis berdasarkan penjumlahan beberapa keperluan listriknya pada pabriknya. Nah, yang paling pertama itu ada penerangan pabrik. Penerangan pabrik ini kita menggunakan lampu dengan watt 13, 30, dan 136 watt. Nah, kemudian ada mesin dan peralatan untuk mesin dan peralatan yang digunakan di pabrik sale pisang SB Ciamis. Nah, di sini ada beberapa mesin yang digunakan seperti mesin penggoreng, mesin pengupas, mesin penggiling, mesin pemotong, mesin peniris minyak, mesin pengemas otomatis, conveyor belt, conveyor washer, oven pengering, metal detektor, kipas angin, dan pompa air. Nah, selanjutnya ada keperluan listrik untuk air conditioner. Nah, yang terakhir itu ada keperluan listrik untuk peralatan kantor yang seperti komputer di dalamnya. Nah, kemudian didapat keperluan listrik dengan satuan kWh per hari, yaitu totalnya 152,68, dan untuk yang per tahunnya itu 55.728,2. Nah, kemudian berdasarkan penggunaan listrik pada pabrik sale pisang SB, yaitu sebesar 150,680 kWh, berdasarkan Peraturan Menteri SDM nomor 18 tahun 2017, pabrik sale pisang SB termasuk dalam listrik golongan I2 strip TR atau golongan industri menengah, di mana memiliki batas daya 14.000 sampai 200.000 kWh. Nah, setelah didapat harga listriknya yaitu Rp972 per kWh-nya. Nah, kemudian didapat biaya utilitas listrik per hari yaitu Rp148.405. Nah, kemudian untuk yang per tahunnya ada Rp54.167.810. Yang selanjutnya yaitu bagian utilitas juga, yaitu air. Air di sini digunakan untuk dua keperluan. Yang pertama yaitu airnya yang dibutuhkan untuk sanitasi, jadi untuk sanitasi mesin, peralatan, ruangan, dan bahan baku, dengan total kebutuhan airnya per hari kurang lebih 670 liter. Lalu air untuk keperluan karyawan, jadi air ini dikategorikan sebagai air yang digunakan untuk keperluan buang air kecil, buang air besar, wudhu, cuci tangan, dengan kebutuhan perharinya kurang lebih 396 liter per hari. Nah, kebutuhan air pabrik sale pisang SB Ciamis setiap setahunnya sebesar kurang lebih 389.000 liter per tahunnya. Kebutuhan air tersebut dipenuhi menggunakan air PDAM dan juga air sumur yang dipompa menggunakan mesin pompa air. Jadi sekitar 300 meter kubik berasal dari air PDAM, lalu ada 90 meter kubiknya berasal dari air sumur. Biaya listrik pompa air ini juga sudah terdapat pada bagian utilitas listrik.
Nah, untuk total biaya utilitasnya ada dua jenis, yaitu yang pertama air sebesar 3.630.000 per tahun, lalu ada listrik 54.167.000 per tahun dengan total 797.000 per tahunnya. Untuk manajemen limbah pabrik scale up dapat dilakukan juga pengolahan limbah menjadi pangan bermanfaat yang memiliki harga jual yang tinggi, diantaranya adalah nata de musa. Nata de musa ini merupakan lapisan polisakarida ekstraseluler yang berupa lapisan tipis berbentuk gel atau benang-benang halus berupa serat-serat yang terbuat dari kulit pisang. Cara pembuatan nata de musa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dicuci terlebih dahulu dan dipotong-potong kulit pisang, kemudian dihaluskan dengan blender dengan komposisi 2:1. Kemudian disaring menggunakan saringan kain, lalu dididihkan ekstrak kulit pisang dalam panci dan ditambahkan gula pasir sebanyak 75 gram per liter. Lalu dilakukan pengukuran pH dari ekstrak kulit pisang. Apabila pH-nya di atas 4 sampai 4,5, ditambahkan asam cuka atau asam asetat glasial hingga pH-nya turun menjadi 4 sampai 4,5. Setelah itu dilakukan penyaringan menggunakan saringan. Boleh di next. Nah, setelah suhunya mencapai 30 hingga 40 derajat Celcius, dimasukkan cairan bibit sebanyak 165 ml per liter dan nutrisi berupa zat A dan atau urea dengan perbandingan tertentu. Setelah 10 hingga 15 hari akan terbentuk lapisan putih pada permukaan ekstrak dan lapisan itu kemudian diangkat. Jangan sampai lapisan di bawahnya terkontaminasi karena cairan ini dapat digunakan sebagai bibit dalam proses produksi selanjutnya. Kemudian lapisan putih atau nata tadi direndam selama 2 hingga 3 hari untuk menghilangkan asamnya. Setiap hari air rendaman harus diganti dengan air yang baru. Kemudian lapisan atau selaput tipis yang melekat pada bagian bawah lapisan putih tadi dibuang dan kemudian lapisan putih tersebut dipotong-potong sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dicuci bersih. Setelah itu ditiriskan dan dididihkan hingga bau asamnya hilang, kemudian dipotong-potong dan dikemas. Untuk manajemen sistem K3 pada UMKM SB Ciamis setelah scale up dilakukan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87 tentang Ketenaga Kerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 Pasal 4 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 6 tentang penerapan SMK 3. Pabrik UMKM SB Ciamis setelah scale up akan menerapkan manajemen sistem K3 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para tenaga kerja sebelum diterima kerja dan 1 kali dalam 6 bulan setelah menjadi karyawan. Yang kedua, menyediakan peralatan penunjang kesehatan seperti P3K untuk pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bagi tenaga kerja. Yang ketiga, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan departemen yang menjadi keahlian masing-masing tenaga kerja. Yang keempat, mengikutsertakan karyawan pada asuransi kesehatan seperti BPJS. Yang kelima, menyimpan laporan angka kecelakaan kerja pada karyawan. Dan yang keenam, menyediakan stok APD di gudang dan mewajibkan para tenaga kerja untuk memakai pakaian seragam, sepatu pengaman, helm atau topi pengaman, APD, dan lain-lain. Serta perusahaan menerapkan sistem sanksi pada karyawan yang tidak menggunakan APD. UMKM SB Ciamis setelah scale up juga akan menerapkan sistem promosi K3 seperti memiliki rambu-rambu peringatan akan keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan arahan K3 pada tenaga kerja secara berkala, dan menghadirkan promotor kesehatan untuk memberikan pelayanan dan promosi kesehatan 1 kali dalam sebulan. UMKM SB Ciamis setelah scale up juga menerapkan sistem pengelolaan lingkungan kerja, yaitu melaksanakan pemeriksaan lingkungan perusahaan untuk menjaga keadaan lingkungan kerja yang nyaman secara berkala, melaksanakan pengukuran kebisingan, pencahayaan, dan getaran secara rutin, serta melakukan pengelolaan limbah yang baik. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Usaha sale pisang SB Ciamis setelah melalui tahap scale up harus merupakan manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia yang didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Berikut merupakan 4 kegiatan mendasar dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah seleksi. Kegiatan seleksi berkaitan dengan penyediaan pekerja dan karyawan yang akan mengisi berbagai formasi pekerjaan dalam suatu perusahaan atau UMKM. Yang kedua, appraisal. Seleksi akan diikuti dengan kegiatan lainnya yaitu kinerja atau performance appraisal. Organisasi harus memiliki standar yang dapat dipakai sebagai ukuran dalam menentukan dan menilai apakah seorang pekerja memiliki kualitas kerja yang baik atau sebaliknya. Boleh di next. Yang ketiga adalah rewards. Penghargaan perlu dilakukan oleh sebuah organisasi guna memotivasi pekerjanya yang biasanya dilakukan dalam bentuk gaji atau upah. Yang keempat adalah development. Pengembangan SDM ini yang dilakukan dapat melalui pendidikan, pelatihan, serta program-program pengembangan SDM lainnya. Boleh next. Dari referensi tersebut, usaha Sale Pisang SB Ciamis dapat menerapkan MSDM berikut ini. Yang pertama, menyusun suatu struktur UMKM yang meliputi pemilik, manajer atau koordinator, lalu kesekretariatan, keuangan umum, dan lainnya. Yang kedua, menerapkan sistem seleksi yang sejalan dengan kebutuhan usaha. Yang ketiga, mengembangkan dan melakukan penilaian SDM yang meliputi pemilik, karyawan, dan semua aspek usaha, termasuk pengetahuan tata kelola SDM pada UMKM. Yang keempat, menerapkan peradministrasian kepegawaian yang didasari pengetahuan dan kebutuhan yang memadai, seperti pengupahan, absensi, lembur, fasilitas karyawan, asuransi kesehatan, dan dokumentasi data karyawan. Yang kelima, menyusun peraturan perusahaan jika UMKM sudah memiliki karyawan lebih dari 25 orang untuk ketertiban dan pengelolaan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu memberikan kompensasi atas rata-rata untuk memberikan karyawan yang dengan performa yang tinggi, lebih betah, dan terus berkomitmen di perusahaan Anda. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah bahwa UMKM SB Ciamis ini layak dan sangat memungkinkan untuk dilakukannya proses scale up dalam berbagai aspek supaya produksi dan kualitas dari UMKM ini dapat ditingkatkan. Terima kasih. Sekian presentasi studi kelayakan proyek UMKM SB Ciamis oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.